Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus MBC NU Kecamatan 10 beserta semua Banom dan jajarannya, seluruh masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan 10 dan semua para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita melanjutkan kajian kita dalam rangka kegiatan bulan Ramadan MBCNU Kecamatan 10 yang memasuki hari yang ke-21. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan manfaat barokah. Kita awali dengan tawasul Fatihah. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita yang terdahulu, yaitu tentang kebolehan memberikan hadiah bacaan Al-Quran kepada orang lain, terutama kepada ahli kubur atau mayit. Di dalam paham ahli sunnah wal jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, kajian ini boleh dan sah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhabul malikiyati, adapun menurut pendapat madhab malikiyah, annahu sesungguhnya la khilafa, tidak ada perbedaan itu maujud fi usuli sawabi sodakoti, ing dalam tumekane ganjarane sodakoh ilail mayyiti maring mayit. Dan menurut madhab ahli sunnah wal jamaah, terutama di sini madhab malikiyah, sesungguhnya di dalam sampainya pahala sedekah itu tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya tentang menghadiahkan pahala membaca Al-Quran. Wahtulifa fi jawazil qiraati, dan dipertentangkan di dalam kebolehan bacaan Al-Quran lil mayyiti, bagi mayit. Menurut Malikiyah, untuk membaca Al-Quran ini pahalanya sampai atau tidak, di sini ada perbedaan pendapat apakah sampai kepada mayit atau tidak. Wa aslul madhabi karohatuha, sedangkan asal dari madhab Malikiyah, hukum memberikan hadiah kepada mayit ini adalah makruh. Wadahaba al-mutaakhiruna, dan berpendapat ulama-ulama akhir, ila jawaziha, kepada kebolehan menghadiahkan pahala qiraah Al-Quran kepada mayit. Jadi ulama mutaakhir itu ternyata menghukumi jawaz atau boleh. Wahwa alladzi jaro alaihi al-amalu, ini yang berlaku, yang diamalkan selama ini. Wa yafayasilu sawabuha ilal mayyiti, maka sampailah pahala qiraah tadi kepada mayit. Wa naqala, dan menukil Ibnu Farhun annahu rajihun. Ibnu Farhun, Imam Ibnu Farhun menukil bahwasanya jawaznya ini adalah pendapat yang unggul. Artinya di dalam memberikan pahala qiraah Al-Quran kepada ahli mayit ini boleh, tidak ada larangan, tidak ada hukum makruh. Kita lanjutkan. Wa fil majmu'i, dan itu di dalam kitab Majmu' lil Imam Nawawi, Imam Nawawi yang mengarang, su'ila, pernah ditanya, siapa Al-Qadhi Abu Thayyib, seorang qadhi hakim yang bernama Abu Thayyib pernah ditanya,
an khatmil Qur'ani fil maqabiri, tentang masalah hataman-hataman yang dilakukan di makam-makam. Bagaimana ini? Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Qadhi Abu Thayyib. Qadhi Abu Thayyib berkata, as-sawabu, adapun pahalanya, lil qari'i, bagi orang yang membaca Al-Qur'an, wa yakunu al-mayyitu, sedangkan si mayit kal hadirina, seperti orang-orang yang hadir di hadapan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Artinya antara orang yang membaca dan orang yang hadir itu mendapat pahala yang sama. Artinya apa? Seperti orang tadarus. Jadi tadarus itu yang satu membaca, yang satu mendengarkan, yang satu menyimak bacaan. Maka si mayit menurut Qadhi Abu Thayyib seperti hal tersebut, yaitu orang yang hadir. Turja, diharapkan lahu baginya, ar-rahmatu, mendapat rahmat, wal barokatu, dan barokah. Begitu pula orang yang hadir, dia juga mengharapkan rahmat dan barokah dari bacaan Al-Quran tersebut. Yang mendapat tidak cukup yang qori, yang membaca, tetapi yang hadir, yang ada di situ mendapat barokah dan rahmat bacaan Al-Quran. Wa yustahabbu, dan diberikan hukum sunnah, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran, fil maqabiri, di makam-makam atau di kuburan-kuburan, lihadal makna, karena inilah makna. Maka dengan makna hadis ini, maka membaca Al-Quran di makam-makam, di kuburan-kuburan, di makam para ahli kubur, itu hukumnya sunnah, mustahab. Wa aidon, dan demikian pula faddu'a'u, berdoa, akibal qiraati, setelah membaca Al-Quran, aqrabu ilal ijabah, lebih dekat untuk dikabulkan. Jadi setelah membaca Al-Quran, mari kita doa khatmil Quran, atau berdoa setelah membaca Al-Quran, apapun surat yang dibaca. Wa du'a'u, adapun doa, yanfa'u al-mayyita, memberikan kemanfaatan bagi si mayyit. Jadi berdoa akibal qiraah, setelah membaca Al-Quran, ini ternyata membawa kemanfaatan bagi si mayit. Apa? Al-Quran ini menjadi hadiah bagi si mayit. Di beberapa hadis yang kemarin yang telah disampaikan, bahwa dia laksana cahaya yang dibawa malaikat yang dihantarkan kepada si mayit. Sebagai apa? Penggembira hati mereka. Sampai-sampai ahli kuburnya yang mendoakan, yang beri kiriman, didoakan mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah atas bacaan yang dihadiahkan pada si mayit. Para hadirin, para hadirat, para jamaah Nahdlatul Ulama Kecamatan 10 dan sekitarnya yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah keterangan bagaimana kita memberikan hadiah bacaan Al-Quran kepada si mayit, sehingga akan kita pahami bersama apa yang selama ini kita lakukan adalah hal-hal yang baik dan dilakukan oleh para ulama dan dikuatkan oleh dalil-dalil tentang kebolehan, bahkan kesunahan memberikan pahala tersebut. Maka kita tidak perlu khawatir dan kita harus yakin setelah kita menseringkan, membiasakan hal tersebut. Hadirin, hadirat, para penyimak dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Waqad naqala an-Nawawi fil Azkar, demikian pula Imam Nawawi menyatakan di dalam kitab Azkar An-Nawawi, an jama'atin min ashabis Syafi'i, dari sekelompok ulama golongan Imam Syafi'i, annahu, sesungguhnya, yasilu, sampai sawabul qiraati, pahalanya membaca Al-Quran, ilal mayyiti, kepada mayyit. Di dalam Al-Quran, Imam Nawawi menyatakan dengan menukil pendapat golongan Asy-Syafi'iyah bahwasanya memberikan pahala qiraah Al-Quran kepada mayyit itu hukumnya
sampai. Kama dahaba ilaihi Ibnu Hambalin, seperti halnya Imam Hambali menyatakan bahwa hal ini juga hukumnya sampai. Wa jama'atun minal ulama, dan sekelompok ulama. Intaha an syaihi al-mufti al-madhkur. Inilah pendapat yang disampaikan oleh Qadhi Abu Thayyib tentang bagaimana pelaksanaan memberikan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Jadi boleh, bahkan disunahkan. Wa fil Mizanil Kubro, dan di dalam kitab Mizan Kubro lil Imam Sya'rani, yang ditulis atau dikarang oleh Imam Sya'rani. Di dalam kitab Mizan Kubro karangan Imam Sya'rani menyatakan, wal khilafu fi wusuli sawabil qiraati lil mayyiti. Adapun perbedaan, pertentangan pendapat tentang sampainya pahala qiraah Al-Quran kepada mayit, au adami wusulihi, atau tidak sampainya pahala tersebut, masyhurun, itu ternyata sudah terkenal pada zamannya Imam Sya'rani. Jadi masalah ini sudah lampau jauh masanya, dan sudah disampaikan oleh ulama-ulama ahli sunnah bahwa amalan ini boleh. Wa madhabu ahli sunnati, adapun pendapat dari ahli sunnah, terutama Nahdlatul Ulama, annal insana ayyaj'ala sawaba amalihi li ghairihi. Sesungguhnya seseorang yang menjadikan pahala amal-amal kebaikannya, entah itu qiraah Al-Quran, sedekah, amal-amal sunnah, atau amal-amal wajib yang diberikan pada yang lainnya, wabihi qala Ahmad ibnu Hambal, berdasarkan pendapat Imam Ibnu Hambal, itu boleh. Jadi dijadikan pahala itu kepada orang yang dimaksud. Al-Mizan akhiru kitabi Al-Janais. Jadi kitab Janais di dalam kitab Mizan. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari al-fakir, yaitu Kiai Imam Subeki, Kiai Ahmad Subeki. Qala Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi, Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi, Imam Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi pernah berkata, Sami'tu Ahmad ibnu Hambal, aku pernah mendengar dari guruku Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, yaqulu, beliau berkata. Jadi Muhammad bin Ahmad al-Marwazi ini adalah muridnya Imam Hambali. Idza dakhaltum al-maqabira, tatkala kamu semua memasuki makam, kuburan-kuburan, faqra'u, maka bacakanlah di sana bi Fatihatil Kitabi, Fatihah kitab, wal Ikhlasi, surat Al-Ikhlas, wal Muawwidatain, surat Al-Muawwidatain itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Waj'alu, dan jadikanlah kalian semua sawaba dzalika li ahlil maqabir, sampaikan pahala bacaan-bacaan tadi kepada para penduduk yang ada di kuburan itu, para penghuni kuburan itu. Fa innahu, sesungguhnya, yasilu ilaihim, pahala tersebut sampai kepada mereka. Masya Allah, ini pendapat orang-orang soleh, imam mujtahid, imam madhab fikih menyatakan bahwasanya apa yang dilaksanakan dengan memberikan pahala adalah sampai. Wal ikhtiyaru, dan adapun caranya, ayyakula al-qari'u, yaitu orang yang membaca, mengucapkan ba'da qiraati, setelah membaca surat-surat tadi, membaca doa, Allahumma ausil sawaba ma qara'tu ila fulanin. Ya Allah,
sampaikanlah pahala apa yang telah aku baca dari surat-surat tadi kepada si fulan. Jadi setelah dibaca, maka si qori berdoa agar pahalanya disampaikan kepada siapa yang dimaksud. Kalau ahli kubur yang ada di situ. Kalau di situ ada beberapa makam, ya dikhususkan pada orang-orang atau ahli kubur yang ada di tempat itu. Wa fi majmu'i salasi rosail lil alama Muhammad Arabi, di dalam kitab Majmu' Rosail ini menyatakan anna qiraatul Qur'ani, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an alal mayyiti, yang dibacakan untuk orang-orang yang mati, jaizun, itu hukumnya jaiz, boleh. Jadi kita memberikan pahala kepada orang yang mati itu boleh, bahkan lebih banyak manfaatnya. Yasilu, sampai sawabuha, pahalanya sampai kepada mereka. Lahum inda jumhuri fuqaha'il islami ahli sunnati, di dalam pandangan jumhur ulama fikih Nahdlatul ahli sunnah wal jamaah, dari seluruh mayoritas ulama ahli sunnah, ulama-ulama fikih Islam menyatakan itu hukumnya boleh dan sampai. Wa ingkanat, dan meskipun bi ujaratin, alat tahqiqi, pelaksanaannya secara nyata dengan memberikan upah. Meskipun secara kenyataan kiroah yang dilaksanakan itu bukan karena keikhlasan, tetapi menyuruh orang untuk membaca Al-Quran dan diberi upah. Bagaimana? Tetap itu sampai kepada si mayit. Secara jumhur dinyatakan seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah pernah menyatakan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man dakhalal maqabiro, siapa orang yang memasuki makam atau kuburan, summa qara'a fatihatal kitabi, lalu dia membaca surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan dia membaca surat Al-Ikhlas, wal ahakumut takasur, dan membaca surat At-Takasur. Summa qala, kemudian dia berkata atau berdoa, inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minin wal mu'minat. Kemudian dia berdoa, aku jadikan pahala yang aku baca ini dari ayat-ayatmu ya Allah, aku berikan kepada ahli kubur ini. Ya Allah, baca-bacaan Qur'anku ini aku berikan kepada orang yang mati yang ada di kuburan-kuburan ini. Terimalah ya Allah. Menurut beliau, menurut Nabi Muhammad, ya, ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana? Kanu sufa'a lahu ilallahi ta'ala. Mereka akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi si mayit untuk sampai kepada Allah. Ini jadi makam-makam orang-orang soleh, para wali Allah, para kekasih Allah yang kita bacakan surat ini, kemudian kita memohon pada Allah untuk menyampaikan pahalanya kepada ahli kubur, maka mereka akan menjadi syafaat bagi kita, penolong bagi kita nanti di hadapan Allah. Mereka akan menjadi saksi bahwa mereka telah diberikan hadiah Fatihah oleh si qori yang membaca surat tersebut. Para hadirin, para hadirat, para penyimak kegiatan bulan Ramadan MBC NU Kecamatan 10 yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah rangkaian kegiatan yang dapat disampaikan pada saat ini. Semoga kajian ini menjadi kajian yang bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan penutup surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.